Dan udah jadi, sekarang aku nggak manggil Budi, sekarang gantian Budi harus masak buat aku. Budi. Masak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain ayamnya dulu nih. Oke. Gimana? Enak ya? Enak. Oke. Kita sambil sekalian tanya-tanya ya dia. Karena kan memang tadi katanya udah sering jalan-jalan ke luar negeri ya. Apa sih yang bikin pengen apa sih yang bikin kamu tertarik pengen ke luar negeri, Di? Pertama awalnya dari hobi video. Terus emang cita-citanya aku itu pengen lihat keindahan-keindahan ciptaan Allah yang ada di luar sana juga. Terus? Terus selain itu aku bersyukurnya diberi waktu sama rezeki yang Buat bisa jalan-jalan. iya, betul. Itu berarti tadi startnya dari 2016 berarti yang keluar negerinya. Negara yang pertama didatengin apa tuh kemarin? Negara yang pertama itu jelas pasti negara tetangga kita lah. Malaysia, iya betul. Malaysia, jadi 2016 ke Malaysia? Malaysia juga. Jadi di 2016 itu aku ada 3 kali jalan ke luar negeri. Pertama itu ke Malaysia, terus 2 bulan kemudian ke Thailand. Terus 3 bulan kemudian kalau nggak salah ya, itu baru ke Singapura. Oh berarti Malaysia dulu, baru Thailand, terus Singapura ya? Iya. Dalam 1 tahun itu? Tahun 2016. Itu awal keluar negeri tuh bareng sama teman-teman atau sendiri tuh? Bareng sama teman. Bareng sama teman-teman ya? Iya. Berapa orang waktu itu? Waktu itu kalau yang ke Malaysia kita banyak sih, beberapa orang. Kan itu juga pertama kali aku keluar negeri, jadi waktu itu masih ikut sama tour guide ya. Tour guide gitu ya? Jadi ikut tour travel gitu? Iya, cuman dia basicnya kayak backpackeran gitu. Oh backpacker ya. Gitu ya? Apa setelah keluar negeri yang pertama, kedua, sampai ketiga bikin kamu jadi makin ketagihan gitu buat keluar negeri lagi? Pastinya. Paling nggak kan peluang yang banyak ya? Nggak juga sih, tergantung cara kita manage pada saat kita di luar negeri sana. Iya. Nah kalau setelah dari itu kemana lagi tuh yang keempatnya? Kalau nggak salah 2017 itu aku pergi umroh dulu. Oh iya, sebelum aku pergi ke umroh itu kan kalau nggak salah itu umroh aku bulan April. Bulan April umroh. Tapi bulan Februarinya itu aku sempat ke Hong Kong sama ke Macau. Sama siapa itu? Itu waktu itu aku dapat kenalan dari ada kayak forum gitu, namanya kalau nggak salah dulu jalan-jalan.com. Nah di situ banyak orang-orang yang dia perlu teman buat pergi ke luar negeri. Jadi sama-sama orang Indonesia gitu ya? Sama-sama orang Indonesia. Jadi dia kayak ngepost gitu di website jalan-jalan.com itu waktu itu namanya. Terus dia bilang dia mau ke Hong Kong, Macau bulan ini, misalnya bulan Februari kan waktu itu aku. Terus siapa yang mau gabung silakan gitu. Nah karena daripada aku jalan sendirian waktu itu, terus aku langsung chat di situ. Oh aku mau gabung gitu. Terus akhirnya kita pergi bareng bulan Februari. Di Hong Kong sama Macau visa on arrival berarti ya? Atau nggak pakai visa nih? Enggak deh kayaknya. Nggak pakai visa ya? Berarti lancar waktu itu, nggak ngurus-ngurus nyari ngurus visa ya? Enggak. Enak banget ya liburan terus kerjaannya. Tuh nggak dimarahin sama kantornya tuh? Yang penting kerjaan beres. Oh gitu? Iya. Kan biasanya kan orang cuma dapat cuti kan cuma 12 hari dalam sebulan. Kalau dihitung-hitung 3 kali, at least 3 kali aja keluar negeri dalam setahun. Terus sekali keluar negeri tuh bisa seminggu 2 minggu gitu. Kayaknya oper deh. Kadang juga cuma 5 hari kayak ke short vacation gitu ya? Iya, kayak misalnya kayak dulu kan ke Malaysia sama Singapura itu kan cuma 3 hari doang. Tapi kan rugi tuh kalau misalnya kayak ke luar Asia gitu, kalau cuma 5 hari doang capek di perjalanan, apalagi kan biasanya penerbangan kan ada yang sampai 7 jam, ada yang sampai 6 jam gitu. Oh iya, kalau misalnya ke Eropa beda lagi sih ceritanya. Emang perlu minimal banget 2 minggu, 10 hari lah. 10 hari paling minimal ya, paling minimal. Karena perjalanan aja biasanya udah seharian lebih. Sehari habis waktu. At least total ini dari 2016 ke 2020 ini udah 4 tahun jalan ya. Iya. Udah berapa negara tuh yang datengin? 2016, iya 2020 ya.
Kurang lebih kalau termasuk Indonesia jadi 40 sih. 40 negara 40 yang negara. didatengin ya. Iya, Waduh, iya. mantap banget tuh. Aduh. 40 negara dalam 4 tahun. Berarti tiap tahun tuh hampir 10 negara yang didatengin ya. Ya mungkin kurang lebih sih. Cuma kalau ke Eropa kan dia Dia bisa langsung satu sekaligus lane gitu gitu. ya. Jadi kan tinggal naik bus atau nggak naik tren gitu. Atau naik pesawat juga paling setengah jam nyampe gitu kalau Nyampe, kita ya. pindah negara. Udah kemana aja tuh di Asia, di mana aja? Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam. Vietnam. Udah juga. Iya. Vietnam, Kamboja. Kamboja, Sebentar. Filipina. Filipina juga udah. Terus Apa yang rame di Filipina? Filipina aku waktu itu ke Manila sama Cebu. Oh, Cebu sama Manila ya. Iya, jadi ya di Cebunya sih yang lebih agak seru ya. Iya, lebih seru. Karena kan kalau di Manila macet juga, terus panas banget juga gitu. Paling juga wisatanya doang ya. church gitu doang, gereja-gereja gitu. Oh, lebih ke wisata-wisata religinya orang-orang sana ya. Iya. Oh, udah ada Manila, terus apa lagi tuh? Yang Asia. Yang Asia dulu deh. Ya Asia dulu ya. Korea Selatan ya, bukan Korea Utara. Terus Jepang Jepang juga udah. juga udah. Terus Maladewa, Maldives. Wih, udah sampai ke Maldives. Iya dong. Kalau Asia ya. Perlu extra money ya. Kalau ke Maldives ya. Iya. Berarti perjalanan paling mahal di Asia Maldives. Jepang sih sebenarnya. Yang lebih mahal banyak. Ya kurang lebih sih kayaknya Maldives sama Jepang. Terus setelah Maldives apa lagi? Kalau Asia ya. Asia Tenggara tadi udah semua kayaknya ya. Udah ya. Laos, Vietnam, Kambodia. Iya, Myanmar juga. Myanmar Juga udah pernah. Waktu itu aku ke Myanmar sama Laos. Brunei juga. Oh, berarti udah semuanya dikelilingin ya. Iya, ASEAN sih yang jelas. ASEAN udah ya. ASEAN udah. Udah hatam ya berarti ya. Insya Allah. Terus Asia udah sampai ke Maldives juga tuh ya. Nah, mungkin juga teman-teman juga pada mau tahu nih, bisa backpackeran nggak sih kalau ke Maldives? Kalau ke Maldives ya. Kan terkenal tuh kalau ke Maldives katanya resortnya paling murah tuh berapa puluh juta gitu semalamnya gitu. Iya, sebenarnya ada tips sih yang buat kita Apa tuh tipsnya tuh? bisa kesana nikmatin resort-resortnya yang mahal itu. Waktu itu berdua apa sendiri? Waktu itu aku berdua sama temen. Kita berdua sama teman ya? Iya, berdua sama temen. Dari Indonesia Jadi berangkat dari kemana Indonesia dulu? berangkat transitnya karena waktu itu aku pakai pesawatnya yang pas jadwalnya jamnya itu yang banyak juga penerbangan itu pakai AirAsia. AirAsia ya. Jadi pakai AA transit KL, terus KL langsung ke Male. Ya, KL langsung ke Male. Itu perjalanan berapa jam? Aduh, kurang lebih berapa jam ya? Lupa sih karena kan banyak Udah banyak negara. udah banyak negara jadi ya. bingung yang ini berapa jam gitu. Udah nggak tahu Iya, lagi kalau ya. nggak salah 5 jam ya. Kalau nggak Sekitar salah. 5 jam dari Malaysia ke Male. Nah, terus Waktu dari Male kita ke pulau-pulaunya itu. Nah, itu naik boat. Naik boat ya. Naik boat. Itu apa nama pulaunya waktu itu buat nginap? Aku lupa ya namanya ya. Lupa sih. Selalu sih ditandain sebenarnya di Google Map karena gitu. saking beberapa ini kan jadinya aku juga lupa nama-namanya. Nah, tipsnya tadi seperti apa tuh kalau pengen nikmatin wisata mewah mahalnya di Maldives gitu? Oh iya, jadi gini. Nanti dia ada pulau yang lebih ramah untuk kita menginap di pulau itu. Jadi nanti kita nginapnya di pulau itu saja. Jadi sekitaran di situ penginapannya dari 500 sampai. Oh, ada yang 500.000? Iya, kalau nggak salah ada. Itu 500 apa tidur di petak kecil 1 meter doang atau gimana tuh? Enggak sih, dia ada juga sih buat backpackeran gitu. Jadi kayak hostel gitu ada dia. Ada juga. Di pulau itu aku lupa nama pulaunya apa. Nah, jadi habis dari situ baru kita bisa sewa boat atau dari penginapan itu dia ngasih kita daftar resort mana yang mau kita datengin. Iya. Itu bayar lagi nggak? Bayar lagi. Nah, di situ baru kita kalau misalnya dia bervariasi harganya. Tergantung mau resort yang seperti apa kita datengin.
Kalau nggak salah berkisar dari 4 sampai ke atas sampai 7 jutaan untuk 4 sampai 7 kita juta, satu hari di situ nikmatin fasilitasnya dia. Satu orang doang. Satu orang segitu. 4 sampai 7 juta berarti. Iya, kurang lebih. Kalau yang nginap tadi rate-nya dari 500 Sampai tergantung sih, pokoknya paling murah 500. paling murah 500, berarti masih ada yang murah juga di situ ya. Iya. Yang lebih enggak, itu udah paling murah 500. Iya, maksudnya ada yang murah yang juga mahal gitu terserah ya. sih. Ada sampai ratusan juta juga semalamnya ya. Iya, kalau yang di pulau itu enggak. Yang di pulau yang kamu tinggalin itu nggak mahal banget segitu ya. Iya, beda. Beda lagi ya. Tapi ada juga sih yang satu malamnya sampai tergantung sih paketnya Paket apa yang gitu. iya yang kita Tapi mau memang ambil di tadi situ. dia nyiapin paket yang 5 juta sampai 7 juta sekali. Itu trip untuk gitu ya. enggak, itu cuman buat nikmatin resort yang Buat nikmatin mahal resort di itu sana. doang. Yang Itu udah ikut sama makannya juga nggak? jadi dia seharian dari pagi sampai sore. Oh gitu. Nah, dikasihnya makan siang waktu itu. makan Terus siang minum waktu itu. sepuasnya, apapun itu, mau minum apa namanya, bir, wine, gitu ya. begitu semuanya. Ada yang halal juga nggak di situ disiapin buat buat misalnya buat pengunjung atau buat tamu-tamu yang muslim gitu, Minuman ya. makanan minuman gitu. Oh, kalau minuman kan kita tinggal pilih aja tuh tinggal mau pilih gitu mau yang susu atau jeruk-jerukan, es jeruk itu bisa. Cuman kalau makanan aku kurang tahu sih halal apa enggaknya. Cuman yang penting aku ngambil di situ fish biasanya. Oke, ke Asia udah ya didatangin semua. Terus ke benua mana lagi nih? Oceania. Oceania. Itu apa? Mungkin ada yang nggak tahu juga tuh. Kan yang kita tahu tuh ada Asia, Eropa, Australia, Amerika, sama Afrika ya. Nah, sebenarnya Oceania itu, Australia itu masuk ke dalam Oceania, termasuk gitu. dalam Sekarang kayak gitu ya. Iya. Jadi Australia masuk di Oceania. Oceania. Australia doang. Bukan, dan beberapa negara yang di daerah bawah situ. Jadi Oceania itu kayak Australia masuk situ, terus Selandia Baru, Fiji dan lain-lain itu. Oh gitu ya, pulau-pulau kecil Pulau-pulau itu ya. kecil-kecil yang di bawah. Nah kalau di Oceania sendiri tuh kemana aja kemarin? Untuk Oceania aku cuman baru ke Australia sama Selandia Baru. New Zealand? Iya, New Zealand. Wow, cuman loh. Maksudnya cuma 2, masih gitu. harus nambah lagi. Waduh, nambah lagi. Berarti cuma 2 di Australia. Australia di mananya tuh waktu itu? Australia aku ke Sydney sama Melbourne ya. Terus yang di New Zealand? Di New Zealand aku dari utara sampai selatan sih Itu jalannya. backpackeran juga? Iya, betul. Waktu itu aku sendiri jalan. Waduh, sendirian? Iya, Bener-bener sendiri naik? bener-bener sendirian nekat. Dengan alasan apa mau sendiri ke New Zealand? Yang pertama gak ada temen yang bisa kesana. Karena biayanya juga lumayan ya. Mahal banget ya? Iya, lumayan lah. Gitu. Terus aku juga mikirnya di sana pasti bakalan bisa dapat temen lah. Itu di mananya tuh? Di kota mananya di New Zealand? Kalau di New Zealand aku di Auckland, Queenstown sama Christchurch. 3 kota itu? 3 kota itu yang ya. didatangi. Yang didatangi. Kan kalau aku tuh dulu pernah banget ya, waktu zaman SD pernah ikut yang namanya undi-undian. Ada salah satu susu gitu yang dia dari sana, undiannya tuh New Zealand gitu. Kayaknya ngeliat pemandangan New Zealand tuh indah banget. Iya, emang sih. Udah ngelihat secara langsung gitu ya keindahan New Zealand seperti apa ya. Aduh, memang luar biasa. Emang surga dunia banget ya. Iya, Salju abadi berarti ada di sana. ada. Memang ada sih. Udah ngeliat itu semua. Nggak full semua sih, kan dia itu banyak banget ya. Karena aku pertama juga sendiri, terus waktunya juga nggak panjang banyak banget gitu di sana. Jadi aku loncat-loncat ke tempat yang memang bener-bener terkenal dan sebenarnya belum puas sih kalau ke New Zealand. Waktu itu aku cuman sekitar 8 atau 10 hari gitu. Harusnya di sana sebulan sih. Waduh, biar bisa bener-bener puas gitu ya. Iya, betul. Tapi kos kan mahal di sana. Memang kalau untuk makan lumayan sih, tapi kita bisa kalau mau hemat bisa bawa mie instan, terus nginap bisa di hostel kayak gitu. Kalau di sana sendiri hostelnya paling murah berapa tuh? Paling murah waktu itu yang aku cek nih ya, itu sekitar 500 untuk 1 malam. Oh, berarti masih terjangkau juga ya buat kantong-kantong kita anak Indonesia ya, Iya. buat tinggal di sana. Iya, 500 ribuan. Kalau cuaca sendiri gimana tuh? Kalau cuaca dia kan juga punya 4 musim. Jadi Waktu itu datang pada musim apa? waktu itu aku waktu musim gugur, Autumn ya. Iya. Jadi lumayan dingin. Autumn aja udah dingin ya, apalagi musim salju ya. Iya, lumayan dingin tapi
Matahari masih ada, jadi masih enak lah buat Masih hangat gitu iya. ya. Kalau Eropa sendiri udah kemana aja? Kalau Eropa lumayan sih, ada berapa negara ya? At least berarti harus satu kali berangkat itu bisa Bisa sampai iya 5 bisa sampai 7 negara. 5 sampai gitu 7 ya. negara. Kemarin kemana tuh? Coba kita hitung ya. Ya, Pak, waktu itu aku ke Paris. awalnya start dari Paris. Start dari Paris, Oke. nyampe Paris kan ngurus visanya juga, visa French. Terus habis itu aku ke Amsterdam, aku ke Belgium, terus ke Belgia itu ke Jerman, aku ke Praha, Praha. ya Republik Ceko. Aha. Terus habis itu ke Budapest, Hungaria, terakhir ke Italy. Kita Ya benar 7 benar. 7 negara ya. Iya waktu itu. Negara-negara yang keren-keren semua yang didatengin ya. Dalam waktu berapa lama waktu itu? Berapa Waktu berapa minggu? itu sekitaran 20 hari kalau nggak salah. 20 hari. Iya. Itu lebih daripada cuti itu. 20 hari ya di sana sama teman-teman juga. Berdua aja. Berdua di sana. Berdua. Gimana sih bisa hidup tough gitu di Eropa? Kan apalagi kayak di Prancis sendiri kan terkenal tuh sama yang namanya kejahatan kriminal di jalanan gitu. Itu gimana tuh? Lebih ke kita saling menjaga aja sih kalau sama teman. Makanya minimal banget kalau nggak berdua sih kalau gitu mau ya. jalan. Jangan solo backpacker berarti ya. Iya jangan solo. Tapi kalau berani sih nggak apa-apa. Tapi aku lebih enak berdua. Lebih sih. aman berdua Lebih gitu aman jadi kan sambil menjaga gitu. Iya. Itu memang apakah kamu sebelum berangkat itu searching dulu, prepare gitu, tujuannya kemana aja, nginap di mana, makan apa gitu. Iya semuanya itu emang udah disiapin bayangannya lah gitu. Jadi kita memang sudah bikin jadwal hari ini kesini gitu. Terus naik tren apa. Karena kan kita juga waktunya juga punya batasan ya. Kecuali kalau kita emang nggak punya batasan waktu, datang ke sana ya udah mau hari ini mau kemana tinggal beli gitu. Karena aku cek untuk harga tiket lokal. Iya. Itu mau kita belinya beberapa hari sebelum atau dari jauh-jauh hari itu juga hampir sama aja sih. Harganya nggak jauh beda. Harganya nggak jauh Nggak beda. banyak promo ya. Iya. Biasanya dari satu negara ke negara lain pakai apa tuh? Pakai train ya? Bus bisa, train bisa gitu. Yang mempersingkat waktu lebih enak pakai train ya berarti ya? Pakai train. Cuman kalau misalnya kita mau hemat biar nggak bayar hotel, itu kita ambil yang sleeper bus. Oh gitu ya. Jadi kita ambil jadwal malam. berangkatnya, Jam 12 malam berangkat, Iya. subuh udah sampai di negara Subuh lain udah lagi. nyampe negara lain, udah langsung jalan gitu. Dia dari satu negara ke negara lain jaraknya dalam hitungan jam tuh berapa jam gitu biasanya? Kalau naik bus, tergantung sih ya. Kalau kita kan nyarinya nih misalnya nih di Prancis ya, kan yang deket-deket tuh ada Belgium sama Amsterdam. Nah jadi kita kan kayak yang deket dulu nih. Nah kalau yang deket-deket itu kita bisa naik bus. Dalam waktu berapa jam biasanya tuh? Kalau naik bus tuh kalau misalnya pakai sleeper bus yang itu semalaman gitu, besok kan pagi-pagi udah nyampe. Kalau nggak kalau naik train itu biasanya aku kalau naik train tuh nggak ngambil malam sih karena kan dia lebih singkat, cuma sampai 3 sampai 5 jam kalau. Berarti lebih enak naik bus ya karena pertama ngirit ongkos buat Pas nginap juga. tidur. Ya. Ngurus visa kan susah tuh. Sebenarnya kalau ngurus visa sendiri karena kita dari orang Banjarmasin kan harus ke Jakarta Ribetnya nih. ke Jakarta dulu Ribetnya ke ya. Jakarta Itu kemana dulu tuh? Misalnya kita mau ke Eropa gitu. nanti kita pilih negara mana yang pertama kita kunjungi atau negara mana yang kita lebih banyak stay di negara tersebut. Oh gitu. Karena waktu itu aku yang pertama itu lebih banyak stay-nya di Prancis. Jadi aku bukan lebih banyak sih, nyampe pertama di Prancis. Jadi aku ngurus visanya yang ke Prancis. Itu kedutaan ngurusnya. Iya, waktu itu aku kan juga dari Banjarmasin nih, karena dari Banjarmasin biar gampang gitu. Aku pakai agent travel. Oh, agent travel ada bisa bantuin gitu. Ada bisa bantu. Tapi pernah nggak sih kamu bikin visa tapi datang sendiri ke Jakarta gitu buat ngurus? Pernah. Itu aku ngurus visa ke Rusia sama ke Amerika. Iya. Bisa ceritain dikit nggak sih biar teman-teman juga pada tahu gitu kan kalau lewat travel kan lebih gampang. Tapi kan at least costnya lebih mahal kan karena kita bayar agent travelnya kan. Iya tapi juga kadang-kadang kalau kita ngitung-ngitung kalau kita dari kita orang Banjar kan perlu tiket lagi ke sana. Pesawat lagi ya. Iya tetap lebih murah jatuhnya kalau kita lewat agent travel. Oh gitu. Jadi agent travel yang percaya. Ya. Oh jadi mereka bisa ngurusin buat visa aja. Buat visa aja bisa. Oh gitu. Nah kalau yang kamu datang sendiri tuh gimana tuh prosedurnya? Harus kemana? Terus apa aja syaratnya gitu?
Biasanya aku cek-cek dulu di webnya dia, kan ada tuh webnya negaranya apa gitu, kan dia punya web sendiri tuh biasanya kedutaan-kedutaan gitu. Nah udah cek dari situ aja, terus kita lihat persyaratannya apa aja, tinggal dilengkapin, udah bawa sana, tinggal langsung ngurus biasanya. Itu misalnya ke Amerika berarti ke kedutaan Amerika yang ada di Jakarta. Iya, Gitu. Oh jadi memang di sana urusnya permohonan. Biasanya dari masa permohonan sampai dengan visa itu disetujui itu berapa lama? Biasanya kalau misalnya kita nyampe sana nih, itu kita udah tahu putusannya itu kita disetujui apa enggak. Oh gitu. Jadi kalau misalnya disetujuin ya udah, kita tinggal nanti dia paspornya kita itu bisa dikirim ke rumah kita atau bisa diambil teman yang ada di Jakarta sana dengan ngasih surat kuasa. Oh gitu. Paspornya bisa tahan berlakunya berapa lama tuh? Tergantung sih dia lihat Beda-beda negara gitu. beda-beda berarti ya? negara, beda-beda dia punya kebijakan sendiri, dia ngelihat dari record perjalanan kita kayak gitu. Oh gitu. Kalau kos sendiri emang mahal ya bikin visa ya? Tergantung negaranya sih. Paling murah yang kamu pernah bikin Visa ya, visa Asia lah pasti. Asia ya. Waktu itu ke Yang Korea juga perlu visa. Korea perlu visa juga. Jepang juga aku karena waktu itu masih belum pakai paspor, jadi juga perlu ngurus visa gitu. Oh benar, karena sekarang kalau udah pakai e-paspor udah bisa nggak pakai visa lagi ya. Ke Jepang ya. Ke Jepang. Cuma ada yang perlu diurus juga sih, aku juga kurang ngerti. Oh gitu. Berarti kayak ke Eropa tadi, startnya dari Perancis, terus ke negara-negaranya udah nggak perlu visa lagi, tinggal Udah nggak perlu visa satu visa lagi. itu doang gitu ya. Iya. Dan kita juga setelah misalnya nih kita masuk ya, itu lewat imigrasi nih kalau pertama kali nyampe. Terus kalau kita pindah ke negara lain yang sama Eropa itu kita nggak perlu ngelewatin Imigrasi lagi. Oh berarti Udah kayak langsung. kita batas kota gitu aja ya. Betul. Nggak ribet-ribet kayak misalnya dari Malaysia mau ke Singapura lewat jalan darat harus ke imigrasi keluar Malaysia dulu terus masuk Singapura lagi, nggak perlu Iya, kayak gitu. nggak perlu kayak gitu kalau di Eropa. Lebih enak berarti ya. Iya.